止めてくれるかな。言ってんだろ。止めろよ。Halo guys, jumpa lagi bersama cerita kita. Channel kesayangan kalian yang selalu menceritakan film-film menarik. Aku selalu berdoa semoga kita diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Your Eyes Tell, yang artinya matamu berbicara. Film ini rilis tahun 2020, saya tidak akan berlama-lama. Kita langsung aja mulai ceritanya. Orang ini bernama Antonio Shinozaki Rui, kita panggil saja Rui. Dia adalah yatim piatu. Pada waktu kecil dia dipungut oleh seorang pelatih petinju. Ternyata dia berbakat menjadi petinju yang hebat. Tetapi dia terjerumus bergabung bersama geng Ourobos. Dia menjadi petinju ilegal. Dia bertinju tanpa sarung pengaman, tanpa peraturan, sebelum lawannya sekarat pertandingan tidak dihentikan. Dia juga menjadi tukang pukul. Dia memukuli orang yang dicurigai menjadi pengkhianat. Setelah bergabung dengan geng ini, anggotanya dilarang keluar dari keanggotaan. Jika ada anggota yang ingin berhenti, mereka akan menerornya. Karena perbuatannya dia harus dipenjara selama 3 tahun. Setelah dia keluar dari penjara, dia menyesali semua perbuatannya. Dia ingin bertobat, menghindar dari geng Ourobos. Dia menjadi kuli panggul. Ini jadi contoh buat kita. Apapun pekerjaannya asalkan halal, kita harus bersyukur. Karena penghasilannya tidak cukup besar, dia pun melamar kerjaan sebagai satpam, penjaga tempat parkir. Orang yang sebelumnya kerja di sini adalah kakek-kakek. Aku gak tahu kenapa dia tiba-tiba berhenti kerja. Mungkin ada teman-teman yang tahu alasannya, kenapa bisa tulis di komentar. Dia sedang berjaga, merasa mengantuk. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik datang memberi makanan. Gadis ini bernama Kashiwagi Akari. Kita panggil saja Akari. Akari ini tidak bisa melihat. Belum buta total, tapi hampir buta total. Dia cuma bisa melihat cahaya saja. Akari mengira kalau Rui adalah kakek-kakek penjaga tempat parkir yang sebelumnya kerja di sini. Mereka pun berkenalan, menonton film bersama. Biarpun tidak bisa melihat, tapi Akari gadis yang cantik dan baik. Hampir setiap pulang kerja Akari selalu mampir ke sini untuk nonton film bersama, karena memang sebelumnya dia memang suka mampir. Entah gak tahu kenapa, mungkin di rumahnya gak ada TV atau jenuh karena gak ada teman. Jadi dia nyari teman nonton film. Sampai suatu ketika Akari terjatuh terserempet mobil dan kakinya tergelincir. Rui pun harus mengantarnya pulang. Kan kasihan juga ya, wanita cantik pulang sendiri. Sekaligus kesempatan buat si Rui biar bisa lebih dekat sama Nona Akari. Karena tidak bisa melihat, Akari mengira bahwa Rui adalah om-om. Padahal umur Rui tidak jauh dari dirinya. Rui pun menggendongnya, karena dia memang seorang atlet, jadi buat dia tidak akan kesulitan untuk gendong-menggendong. Meskipun harus melewati ratusan anak tangga, apalagi yang digendongnya Nona Akari yang cantik ini. Capek pun tidak akan terasa. Rui pun sempat dimintai tolong membenarkan saluran pembuangan air di kamar mandinya yang tersumbat karena ada celana dalamnya Nona Akari. Akari pun tersipu malu, celana dalamnya dipegang sama Rui. Belum apa-apa udah pegang celana dalam. Ini pertanda hubungan mereka akan berlanjut. Akhirnya modusnya Ryu pun berhasil. Esok harinya mereka pergi menonton konser musik. Akari terlihat cantik dengan model rambut barunya. Akari terlihat bahagia. Dia selalu berusaha menjaga kebahagiaan pada dirinya, meskipun terlihat dibuat-buat. Mereka makan di restoran. Dulunya Akari dan orang tuanya sering makan di sini. Tetapi orang tuanya sekarang sudah meninggal. Sekarang dia sendirian, dalam keadaan tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat setelah lulus SMA, di sebuah insiden kecelakaan. Setelah mereka berbicara panjang lebar, sekarang Akari tahu bahwa Rui berumur 24 tahun. Jadi buka om ya, Akari sempat menanyakan masa lalunya Rui kerja di mana. Rui marah mendengar pertanyaan tersebut, karena dia sendiri ingin melupakan masa lalunya yang kelam.
Beralih ketika Akari sedang berada di kerjaan. Bosnya Akari sering menggoda Akari. Kelihatannya dia suka. Tiket konser musik yang sebelumnya digunakan pergi bersama Rui ternyata itu pemberian dari Pak Bos. Sekarang dia ingin memberikan kalung emas. Modusnya mau ngasih hadiah ulang tahun. Tapi aku yakin, bosnya ini punya niat gak bener. Malah dia ingin mengajak Akari makan di luar. Waduh bos yang gak tahu diri udah tua bukannya inget sama dosa. Cepet-cepet bertobat. Akari tidak menyadari bahwa bosnya punya niatan sama dirinya. Kelihatannya bosnya ini udah nafsu banget sama Akari. Dia nungguin Akari pulang kerja di rumahnya. Dibilang ada masalah kerjaan yang harus dibicarakan. Padahal Akari sudah menolaknya. Akari bilang bisa dibicarakan besok saja. Kalau udah ngebet segala cara pun dilakukan. Bosnya melihat kalung emas yang diberikannya sebagai hadiah ulang tahun tidak dipakai. Dia pun marah dan memaksa memakaikan kalung tersebut pada Akari. Untuknya Rui datang di waktu yang tepat dan menghajar si bos hidung belang ini sampai tidak berdaya. Akari takut dia dipecat. Ya memang cari kerjaan kan susah. Apalagi untuk orang yang tidak bisa melihat. Dia pun kebingungan. Rui yang memang menyukai Akari. Dia pun bersedia menanggung segalanya. Dia melarang Akari kembali bekerja. Mereka pun tinggal bersama, tanpa menikah terlebih dahulu tapi sudah tinggal bersama, dan melakukan cocok tanam. Demi mendapatkan penghasilan yang lebih, Rui pun kembali menjadi petinju. Tapi bukan petinju ilegal, ini pertandingan resmi, menggunakan sarung tangan, tidak boleh membunuh lawan. Dia pun berlatih dengan sangat keras. Kan sekarang ada Nona Akari yang membuat dia lebih semangat. Ditambah lagi dia memang berbakat dalam olahraga tinju. Rui tanpa kesulitan mengalahkan lawannya. Sementara itu Akari sibuk membuat kerajinan tangan dari tanah liat, seperti cangkir, pot bunga dan lain-lain. Nantinya jika ada modal dia akan membuat usahanya sendiri menjual barang-barang antik. Rui bertinju lagi. Dia memang kelihatan sangat berbakat. Dia mengalahkan lawannya dengan mudah. Ternyata di sana ada geng Ouroboros yang melihat Rui sedang bertinju. Mereka pun mengajak Rui kembali lagi bergabung dengan mereka. Yang mana peraturan di sana, barang siapa yang sudah bergabung tidak akan bisa keluar dari kelompok tersebut. Kalau tidak ingin mendapatkan teror. Tapi Rui menolak tawaran untuk kembali ke kelompok itu. Dia ingin hidup dengan tenang bersama Nona Akari. Beralih ketika Nona Akari mengajak ke makam orang tuanya. Dia ingin mengenalkan orang tuanya kepada Rui. Dia ingin menunjukkan pendamping hidupnya. Meskipun belum menikah tapi mereka sudah saling mencintai. Mungkin kalau di tempat aku, mereka sudah digerebek oleh warga. Orang tuanya meninggal 4 tahun lalu. Rui terkaget. Ternyata ayahnya adalah orang yang pernah dia pukuli. Sewaktu dia masih bersama geng Ouroboros. Dia tidak membunuhnya, tetapi menganiayanya, sampai babak belur. Ayah Akari memutuskan untuk bunuh diri. Terjun dari gedung. Hal tersebut dilihat oleh Akari sewaktu dia menyetir, dan membuat tidak fokus. Terjadilah kecelakaan yang membuat ibunya meninggal, dan membuat matanya tidak bisa melihat. Berlanjut ketika geng Ouroboros masih membujuk Rui bergabung kembali bersama mereka, untuk menjadi petinju ilegal. Yang mereka perebutkan itu bukan piala, atau gelar juara. Mereka berjudi, bertarung sampai mati. Tapi Rui masih saja menolak tawaran dari Ouroboros. Karena Rui menolaknya, Ouroboros pun menggunakan cara lain dengan cara meneror orang yang paling disayangi oleh Rui. Yaitu Nona Akari. Mereka membuat Nona Akari terjarus seolah-olah terpeleset, sampai masuk rumah sakit. Geng Ouroboros akan terus meneror sampai apa yang mereka inginkan tercapai. Mengetahui hal tersebut, Rui pun mendatangi Ouroboros, dan menyetujui tawaran mereka, dengan syarat cuma 1 pertandingan saja. Dan dia ingin dibayar terlebih dahulu. Tujuannya supaya dia bisa mengoperasi Nona Akari. Supaya bisa melihat kembali. Menganggap keberadaannya di samping Akari cuma bisa membahayakan Nona Akari. Rui pun berniat menghilang dari kehidupannya. Sebelum Nona Rui dioperasi dan bisa melihat. Dia membakar semuanya tentang dirinya yang berada di rumah. Dia tidak ingin membahayakan Akari dengan dia berada di sampingnya.
Hari-hari yang ditunggu pun datang. Hari di mana dia harus bertanding. Di sini tidak ada peraturan. Tidak menggunakan sarung tangan. Sampai lawannya ada yang tumbang sampai mati pun tidak apa-apa. Ternyata dia dijebak, dia diajak bergabung kembali, memang sengaja untuk dibunuh. Rui ditandingkan dengan lawan yang tidak seimbang. Mungkin kalau diibaratkan, pertandingan ini adalah kelas berat dan kelas ringan. Kalau di pertandingan resmi hal seperti ini kan pasti tidak boleh. Tapi di sini tidak ada peraturan. Yang penting hanya memukul sampai ada yang kalah. Itu sengaja supaya Rui bisa kalah di sana. Rui berhasil mengalahkan orang negro ini dengan satu tendangan saja. Sampai orang ini tergeletak, dan Rui dinyatakan menjadi pemenang. Dia pun menjadi pemenang dan mendapatkan uang yang cukup banyak dari pertandingan tersebut. Tapi dia merasa akan membahayakan Nona Akari jika harus kembali. Dia pun menyuruh temannya untuk mentransfer uangnya ke rekening Akari. Tidak bisa di sampingnya Tete Api, yang penting kita masih berperan dalam kehidupan orang yang kita cintai. Kemenangan Rui tidak disenangi oleh geng Aurobos. Karena dari sejak awal mereka ingin Rui mati di pertandingan. Mereka pun menabrak Rui dengan mobil mewahnya, dan menusuknya dengan pisau sampai Rui tidak bisa bergerak, tergeletak di pinggir jalan. Di sisi lain Nona Akari sudah dioperasi dan bisa melihat kembali. Dia pun kehilangan sosok Rui yang selalu ada di sampingnya. Hari demi hari dia lalui untuk menunggu Rui. Dia tidak sabar ingin melihat wajahnya Rui. Rui dan Akari sempat berpapasan di pinggir jalan. Tetapi Rui tidak mengenalinya. Ya memang Akari tidak pernah melihat wajahnya Rui. Tetapi untung anjingnya mengenalinya. Anjingnya yang bernama Muku ini berusaha memanggil Rui. Tapi Rui berusaha tidak tahu apa-apa. Karena dia memang sengaja menghindar dari kehidupan Akari. Anjing itu pun terus mengonggong berusaha memberitahu Akari bahwa orang yang tadi itu adalah Ryu yang sempat tinggal bersama mereka. Sampai akhirnya Akari menyadari apa yang ingin diberitahukan anjingnya ini. Dia pun menemui Rui di pantai yang sering dikunjunginya dulu. Segitu aja ya kayaknya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di komentar aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.